Kami hadirkan informasi pemilu dalam Kawal Pemilu 2024. Pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menggelar sidang putusan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu 2024. Sidang ini digelar setelah adanya permohonan banding dari KPU atas vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan agar pemilu mendatang ditunda. Vonis penundaan pemilu tersebut diputuskan setelah adanya permohonan dari Partai Prima. Dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum KPU tidak melaksanakan tahapan pemilu 2024. Dalam persidangan nanti akan ada 3 hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni Sugeng Riono, Subahran Hardi Mulyono, dan Haris Munandar. Pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menggelar sidang putusan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan penundaan pemilu 2024 atas permohonan KPU. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis MCN Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Marcelina, pukul berapa sidang akan dimulai? Ya, Eva, berdasarkan informasi dari pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa persidangan dengan agenda pembacaan putusan banding atas perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Partai Prima ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sejumlah persiapan juga masih terus dilakukan di ruang sidang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk nantinya menggelar persidangan yang akan langsung membacakan putusan. Kalau kemudian hakim sudah membacakan putusan, artinya berkas perkara yang sebelumnya diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai sudah lengkap atau sudah tidak memerlukan lagi adanya tambahan saksi maupun barang bukti, sehingga langsung pada putusan yang nantinya akan dibacakan. Dan terkait dengan putusan pengadilan ataupun putusan banding ini, yang akan kita nantikan bersama adalah apakah nantinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan membatalkan atau menguatkan atau justru akan mengubah putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya sudah dibacakan. Dan salah satu poinnya adalah meminta pihak tergugat atau KPU untuk menunda penyelenggaraan pemilu selama kurang lebih 2 tahun. Dan kita tentu akan nantikan bersama juga apakah ada pihak-pihak dari pihak penggugat ataupun tergugat yang nantinya akan hadir dalam proses persidangan pada hari ini. Tapi kalau berdasarkan keterangan tertulis yang kami sudah mintakan dari pihak KPU, bahwa dari pihak KPU hari ini tidak akan ada yang hadir di dalam persidangan putusan banding hari ini. Karena kalau menurut proses persidangan juga, baik itu pihak tergugat maupun penggugat tidak ada yang diwajibkan untuk hadir sebetulnya. Jadi mereka bisa menunggu sampai nanti putusan banding ini akan diterbitkan secara elektronik atau secara online atau dikirimkan kepada pihak-pihak terkait ini untuk nantinya mereka sudah mengetahui terkait dengan putusan banding tersebut. Jadi kita masih akan menunggu berjalannya persidangan sampai saat ini, dan kalau yang kami lihat situasi dalam ruang persidangan juga belum dihadiri oleh pihak majelis hakim. Kita nantikan bersama, Eva. Marcel, apa alasan KPU tidak hadir pada persidangan hari ini? Ya, Eva, kami sudah mencoba menghubungi pihak Biro Hukum dari KPU dan ia mengatakan bahwa terkait dengan alasan ini tidak dijabarkan secara jelas sebetulnya mengapa KPU tidak hadir. Jadi sifatnya KPU ini hanya akan menunggu terbitnya putusan pengadilan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tapi kalau kita coba dalami lebih lanjut, seperti tadi dalam wawancara kami bersama dengan pejabat humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, bahwa karena yang pertama pihak terkait ini tidak diwajibkan untuk hadir, dan yang kedua justru ketika pihak KPU atau selaku tergugat ini hadir dalam persidangan, ini artinya ketika mereka mendengarkan putusan dibacakan, mereka sudah mengetahui isi putusan banding tersebut, sehingga waktu mereka untuk mengajukan langkah hukum berikutnya yaitu kasasi ini sudah dimulai ketika mereka mendengarkan putusan itu, yang mana terhitung selama 14 hari kalau berdasarkan yang kami wawancarai dari pihak Pengadilan Tinggi. Artinya kalau mereka sudah datang hari ini, maka sudah terhitung masuk ke
ke hari pertama mereka mengetahui hasil putusan tersebut dan langkah hukum tentunya harus segera diambil. Tapi beda cerita kalau kemudian pihak KPU tidak hadir pada hari ini, maka mereka masih memiliki waktu lebih banyak karena dengan tidak hadirnya KPU, maka tentunya mereka dianggap belum mengetahui isi putusan tersebut karena belum mendengar secara langsung dari persidangan yang berjalan maupun belum dikirimkan salinan putusannya tersebut dari pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sehingga tentunya ini menjadi sebuah strategi juga bisa dikatakan, dan strategi ini tentunya juga tidak dilarang karena memang dari pihak Pengadilan Tinggi juga tidak mewajibkan pihak-pihak terkait ini untuk hadir, dan pihak Pengadilan Tinggi juga tidak memiliki jurusita untuk mewajibkan para pihak terkait untuk hadir dalam ruang persidangan. Jadi kita akan nantikan bersama Eva dan juga pemirsa soal berjalannya sidang putusan banding gugatan penundaan pemilu ini. Eva. Baik, terima kasih jurnalis MJN Marslina Tumundo untuk informasi Anda.